Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Thumma amma ba'du, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini, pada malam Rabu, kali ini kita bisa bermudzakarah, kita bisa munasahah, kita bisa saling mengingatkan, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Pada pertemuan sebelumnya kita masih dalam pembahasan kitab dari kitab Nurul Huda wa Zulumatud Dhalal fi Dhau'il Kitabi was Sunnah, tentang cahaya petunjuk dan gelapnya kesesatan dalam timbangan Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam pembahasan tentang An-Nur wa Zulumat fi Sunnah An-Nabawiyah, dalam pembahasan tentang cahaya dan kegelapan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada malam hari ini sampailah kita pada hadis atau bagian atau mabahas yang ke-21. Bagian atau hadis yang ke-21. Ya, sebelumnya saya memberi bisyarah pada antum semua, pada riset antum semua, semoga ya ikhwas kalian, ana dan antum semua termasuk golongan yang mana disebut oleh Rasulullah SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa hafathumur rahmah wa hafathumul malaika wa qasatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum, sekelompok orang, suatu kaum berkumpul di salah satu dari masjid-masjid, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, kecuali apa? Mereka membaca Al-Qur'an, mereka mendirasahkannya, mereka saling mengingatkan antara mereka tentang Al-Qur'an dan Sunnah. Karena anak ingatkan diri saya dan itu semua sekali lagi bahwasanya wahyu itu ada dua ikhwas kalian, yaitu wahyu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wahyu itu bukan hanya Al-Quran saja, tetapi juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Rasulullah SAW berbicara dengan hawa nafsunya, tidak lainnya keluar dari lisannya, dari mulutnya adalah wahyu yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Bahkan suatu hari ya ikhwas kalian, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami mencatat apa yang keluar dari lisanmu padahal engkau bisa jadi dalam keadaan marah, dalam keadaan sedih dan seterusnya?" Apa Rasul katakan? "Catat semua apa yang keluar dari lisanku, tidak lain keluar dari lisan ini kecuali al-haq," katanya Rasulullah SAW. Jadi ya ikhwas kalian, wahyu itu ada dua, itu Al-Quran dan sunnah Nabi atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kali ini kita membahas salah satu dari wahyu yang kedua, yaitu sunnah Rasulullah atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah
Wattaqu syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala ansafaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Jadi ikhwas sekalian. Nah, di sini pembahasan tentang sebelumnya pembahasan tentang sunnah, tentang cahaya dalam sunnah atau hadis Nabi SAW. Sekarang mulai kita membahas bagaimana disebut oleh Nabi SAW tentang masalah kegelapan. Jadi kegelapan itu ada dasarnya dalam sunnah Rasulullah atau dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini ikhwas sekalian, dari seorang sahabat, ini Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridai keduanya. Itu Jabir dengan Abdullah ini bapaknya, mereka semua adalah sahabat. Makanya kalau disebut Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Jadi ayah dengan anak itu sama-sama seorang sahabat. Nah, di sini ikhwas sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqu zulma." Takutlah kalian dari kezoliman. Takutlah kalian berbuat zolim. Takutlah kalian. Hati-hati. Yang mana kita tahu ikhwas kalian, kezoliman ini terbagi oleh para ulama ada 3. Ya. Yaitu kezoliman yang paling besar itu kesyirikan. Kezoliman kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu kezoliman besar atau kesyirikan. Kemudian semuanya sudah antum semua sudah kita hafal semua bagaimana nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Wahai anakku, janganlah engkau berbuat kesyirikan. Janganlah berbuat mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala berbuat itu adalah kezaliman yang paling besar. Kemudian zulmul abdu li ghairihi au ala ghairihi. Kezaliman seorang hamba pada orang lain, pada saudaranya, pada orang lain. Hatta kepada orang kafir. Jadi hati-hati ikhwas sekalian, kita berbuat zalim ini. Kita berbuat zalim kepada sesama muslim, pada orang-orang beriman. Apatah lagi kepada orang tua ikhwas sekalian. Jangan sampai kita berbuat zalim. Orang tua kita ikhwas sekalian. Jadi kezaliman ini ikhwas sekalian sangat berat sekali. Rasulullah mengingatkan kita dalam hadis ini, yaitu hati-hati kalian, takutlah kalian berbuat zalim. Karena apa? Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena sungguhnya kezaliman itu adalah merupakan kegelapan nanti di hari kiamat. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Jadi ikhwas sekalian, takutlah kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kita semua jangan sampai berbuat zalim kepada sesama manusia. Hatta kepada orang kafir ikhwas kalian. Hati-hati terhadap doa orang-orang dizalimi ikhwas kalian. Tidak ada yang menghijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatta walau kana kafiran, kata Rasulullah SAW. Walaupun dia orang kafir kita zalimi, takutlah kita kepada berbuat zalim kepada manusia. Dan juga yang terakhir kezaliman itu ikhwas kalian, kezaliman kita pada diri kita sendiri. Kezaliman kita kepada diri kita sendiri. Nah, di sini ya ikhwas kalian, tentunya dalam hadis ini masalah ini adalah kezaliman lebih kepada kezaliman kita kepada orang lain. Maka di sini Rasulullah katakan sallallahu alaihi wasallam, ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Kemudian wattaqu syuhha. Jadi takutlah kalian atau waspadalah kalian, hati-hatilah untuk memiliki sifat bakhil. Ya, pelit, kikir. Karena apa? Orang kikir itu ya ikhwas kalian, atau suh ini atau bakhil ini ya ikhwas kalian, karena apa? Dialah yang telah menghancurkan, membinasakan umat-umat sebelum kita. Apa sebabnya sampai menghancurkan umat sebelumnya? Apa ya ikhwas kalian? Di sini Rasulullah jelaskan, hamalahum ala ansafaku dima'ahum. Karena dengan kikir itu ya ikhwah akan membuat mereka, akan menjadikan mereka itu akan menumpahkan darah sesama mereka. Kemudian juga mereka akan menghalalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehormatan mereka akan dihalalkan dengan kita memiliki sifat kikir itu tadi. Baik ikhwas sekalian, di sini dijelaskan oleh para ulama ahlul hadis, para ulama tentang hadis ini ikhwas sekalian. Qala al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala. Imam Al-Qurtubi rahimahullah, semoga Allah merhamatinya, dia berkata tentang hadis ini. Zahiruhu anna zalima yu'aqabu yaumal qiyamah bi an yakuna fi zulumatin mutawaliyatin yauma yakunu mu'minuna fi nurin yas'a baina aydihim wa bi aymanihim hina yaqulu munafiquna wal munafiqati lilladzina amanu unzuru naqtabis min nurikum wa yuqalu lahum irji'u wara'akum faltamisu nura
Nah, jadi ikhwas sekalian, zahirnya hadis ini ikhwas sekalian, ya. Jadi orang yang zalim itu, ya, nanti kegelapan itu dia akan dapatkan, rasakan nanti dihukum dia di kelak di akhirat nanti. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwas sekalian, zahirnya hadis ini ikhwas sekalian, ittaqu zulma fa inna zulma dzulumatun yaumal qiyamah. Ini apa? Yaitu apa? Ikhwas sekalian, orang yang berbuat zalim itu, ikhwas sekalian, akan disiksa, akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Yaitu apa? Mereka itu berada fi zulumatin mutawaliyatin. Mereka berada dalam kegelapan demi kegelapan. Gelap. Kegelapan demi kegelapan. Kegelapan yang berturut-turut yang menggulung mereka. Kegelapan demi kegelapan. Yaitu pada hari mana? Hari tatkala, yaitu pada hari itu orang-orang beriman mereka berada dalam cahaya. Mereka mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Cahaya mereka itu berpendar. Sebagian dalam hadis sebelumnya kita bahas, orang beriman itu apa? Cahaya mereka itu berjalan mengiringi mereka di depan mereka, di samping kanan mereka. Yaitu tatkala kegelapan pada hari kiamat itu, maksudnya ikhwas kalian, yaitu tatkala itu orang-orang munafikin laki-laki dan perempuan, mereka berkata kepada orang beriman, "Unzuruna, coba tunggu kami. Tunggulah kami sebentar, tunggu kami. Naltamisu nura, agar kami bisa naktabis min nurikum, agar kami bisa mendapatkan menumpang agar berjalan di dalam kegelapan di hari kiamat nanti ikhwas kalian, atau di atas sirat itu mereka meminta, unzuruna, coba tunggu kami agar kami bisa numpang, agar kami bisa dapatkan secercah cahaya dari yang Allah berikan pada kalian, pada orang beriman." Sebenarnya kita tahu kan ikhwas kalian, tergantung amal kita. Ada yang nanti bercahaya seperti bintang, seperti matahari, bulan, dan seterusnya ikhwas kalian. Ada yang sampai kecil seperti sebesar kukunya. Jadi ikhwas kalian, nah orang-orang yang mukmin, orang-orang munafiqat ini, munafikin laki-laki ini, mereka berkata para orang beriman, unzuruna, coba tunggu kami agar kami bisa menumpang, agar kami bisa mendapatkan cahaya dari kalian. Tapi apa? Fayuqalu lahum, tapi dikatakan para orang munafikin dan munafiqat ini, nah termasuk orang yang berbuat zalim tadi ikhwas kalian. Nasallahu alaihi wasallam. Apa? Irji'u wara'akum faltamisu nura. Kembali ke belakang sana. Coba cari di belakang sana. Cari. Irji'u wara'akum. Kembali kalian ke belakang. Coba kalian cari sendiri cahaya bagi kalian. Tapi tentunya mereka tidak akan dapatkan ikhwas kalian. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini ikhwas kalian, Ibnu Hajar Al-Hafiz, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan, ya, bahwasanya anna zulma yastamilu ala ma'siyatain. Nah ini ya ikhwas sekalian, yaitu kezaliman ini ya ikhwas sekalian kepada orang lain, maksudnya di sini adalah apa? Mencakup kepada dua kemaksiatan. Jadi dua maksiat yang dilakukan orang yang kezaliman ini ikhwas sekalian, yaitu akhadha malal ghairi bi ghairi haqqin. Jadi orang yang zalim ini ikhwas sekalian, nasallallahu alaihi wasallam, mereka itu perbuatan zalim mereka apa? Mereka mengambil harta orang lain tanpa hak. Mereka merampas, mereka mencuri, mereka merampok, mereka membegal, ya. Atau apalagi bahasa kita ya, bahasa Lombok yang banyak sekali ya, atau bahasa daerah kita jadi jelas sekali. Ya, orang pencuri, perampok, pembegal seperti itu, pencopet dan seterusnya itu ikhwas sekalian, itu mengambil hak orang lain tanpa hak. Mengambil harta orang lain tanpa hak. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi orang seperti ini ikhwas sekalian diingat oleh Rasulullah, takutlah kalian berbuat zalim, karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan bagi pelakunya kelak di hari kiamat. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kemudian dijelaskan di sini ikhwas sekalian. Kemudian juga wa mubarazatul rabbi bil mukhalafah. Kemudian juga kezalim ini ada dua tadi maknanya. Jadi dia mengambil harta orang tanpa hak, kemudian juga dia melawan Allah dengan menyelisihi apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Jadi dia itu menantang Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan dia menyelisihi apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wal ma'siyatu fihi asyaddu min ghairiha. Nah, di sini ikhwas sekalian, ya dalam makna di sini artinya adalah kesyirikan. Nah, ini kemaksiatan yang ini ya yaitu kita mubarazatur rabbi bil mukhalafah ini. Nah, wal ma'siyatu fihi asyaddu min ghairiha. Jadi apa ya ikhwas sekalian? Kezaliman yang kita lakukan, kemaksiatan dalam kita berbuat syirik ini sekalian lebih keras atau lebih dahsyat dari selain itu.
Nah, li'annahu la yaqau ghaliban illa bid-dha'ifil ladzi la yaqdiru 'alal intisar. Akhwan. Jadi di sini akhwan, maknanya tadi kezaliman tadi mengambil harta orang tadi karena apa? Dan ini lebih bahaya di sini ikhwas kalian. Yaitu ya tadi dia ambil harta orang tanpa hak, kemudian juga dia menentang Allah Subhanahu wa taala dengan menyisih syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Nah, di sini dalam kemasan seperti ini, yaitu mengambil harta orang lain ikhwas kalian, ini yang lebih keras. Yaitu apa? Karena apa? Biasanya ikhwas kalian, dia ambil harta orang itu li'annahu la yaqau ghaliban illa bid-dha'ifil ladzi la yaqdiru 'alal intisar. Karena biasanya ya di sini maksudnya di sini kan orang yang merasa kuat, orang yang kuat itu atau orang yang punya kekuasaan dan sebagainya, biasanya mereka sewenang-wenang. Ya, mereka mengambil harta orang yang merasa dirinya kuat, mungkin jagoan ya, atau mungkin kalau ya apa namanya, misalnya mungkin ada terminal atau preman-preman di terminal dan sebagainya, di pasar dan sebagainya. Nah, mereka karena mereka merasa berkuasa atau mungkin yang merasa jagoan satu kaum syariat, dia ambil aja harta orang itu. Karena biasa seperti itu. Ya. Sehingga yang korban itu adalah orang-orang yang lemah yang tidak bisa lagi, tidak mampu untuk meminta pertolongan. Nah, nasallallahu alaihi. Nah. Dan juga ikhwas kalian, umumnya ikhwas kalian, coba antum perhatian baik-baik. Kezaliman ini ya ikhwas kalian biasanya timbul dari apa? Kegelapan dalam hati kita. Ya. Jadi biasanya wa inna ma yansa'u zulmu an zulumatil qalbi. Jadi biasanya kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain ini biasanya timbul atau berangkat dari kezaliman atau kegelapan dalam hati kita. Jadi orang tuh gelap hatinya. Jadi sudah gelap matanya, gelap hatinya. Jadi sehingga dia mudah saja berbuat zalim atau mengambil harta orang lain tanpa hak. Nasallallahu assalamu alaihi. Nah, karena apa? Li'annahu law istanara binuril huda la tabara. Karena apa? Seandainya pada hati ada secercah cahaya dengan cahaya sehingga dia bisa mengambil ibrah, sehingga dia tidak takut tentunya dengan ancaman Rasulullah SAW tadi, yaitu ittaqu zulma fa inna zulma dzulumatun yaumal qiyamah. Nasallallahu alaihi. Kan di sini jelaskan ikhwas kalian, fa idza sa'al muttaquna bi nurihim alladzi hasalahum bisababit taqwa. Nah, di sini jelaskan ikhwas kalian, maka tatkala, nah ini ceritanya dikisah oleh para ulama ini tentang gambaran kegelapan di depan orang-orang yang berbuat zalim tadi. Itu kalau ketika orang-orang yang bertakwa itu, ya ikhwas kalian, mereka berjalan dengan cahaya yang Allah Subhanahu wa taala mereka dapatkan dengan sebab ketakwaan mereka kepada Allah, maka tersingkaplah. Maka di situ akan tersingkap atau akan kita lihat bagaimana kegelapan dari orang-orang yang berbuat zalim ini. Orang-orang zalim itu bagaimana? Haitsu la yaghni anhu zulmuhu syai'a. Jadi tatkala orang-orang telah berbuat zalim itu ikhlas kalian, kegelapan yang Allah berikan kepada mereka pada hari kiamat kelak, maka tidak bermanfaat lagi sama sekali apa yang telah mereka lakukan untuk usahakan di dunia. Jadi ikhwas kalian, nasallallahu alaihi, beda dengan orang bertakwa, mereka dengan orang-orang hati yang penuh dengan ketakwaan, mereka Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya sehingga dengan itu mereka bisa berjalan. Tatkala kelak Allah berikan cahaya mereka pada hari kiamat dengan cahaya keimanan mereka, ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dijelaskan wa qauluhu ittaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Nah, di sini ikhwas kalian coba antum perhatikan baik-baik. Nah, sabda Rasulullah SAW, ittaqus syuhha, takutlah kalian kepada atau dari kekikiran atau dari kebakhilan atau dari apa bahasa lainnya, banyak sekali nih, kikir, bakhil, kedekut dan seterusnya. Nah, di sini kemudian ikhlas kalian, karena apa Rasulullah katakan fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Jadi ikhlas kalian, kikir ini atau bakhil ini itulah yang membuat hancur atau binasa umat-umat sebelum kita. Nah, di sini berkata seorang ulama, ya, asyuhha itu jadi asyaddul bukhli. Jadi yang paling tinggi, ya. Jadi lebih dari kikir itu. Jadi yang paling tinggi derajat kekikiran, ya. Derajat orang-orang bakhil, ya, atau mungkin bahasa kita tuh bakhil, ya. Bakhil itu yang paling tinggi. Tapi itu dari bahasa Arab tentunya. Bahasa Arab. Jadi itu ikhwas kalian sini jelaskan. Jadi asyaddul bukhli wa ablagha fil man'i minal bukhli. Jadi asyuh ini ya ikhwas kalian lebih
lebih keras atau lebih dahsyat atau lebih keras dia daripada sekedar bakhil. Jadi lebih jadi sikapnya atau sifat itu lebih daripada sekedar dalam bahasa Arabnya bakhil. Nah, di sini dijelaskan seperti itu, wa ablagha fil man'i minal bukhli. Jadi ini lebih dia menahan hartanya, dia tidak mau memberi orang lain. Bahkan dia mau mengambil harta orang lain untuk perbanyak hartanya dirinya sendiri tanpa hak tentunya, ikhwas kalian. Nah, aku nih kita ini wakila huwal bukhlu ma'al hirs. Nah, di sini dikatakan, nah ini tadi. Jadi as-suh ini ikhwas kalian pelit, ya sebagaimana Anda jelaskan tadi. Jadi pelit sementara juga sambil dia tamak pada harta orang lain, maunya harta orang lain itu. Jadi harta itu dia mau, harta dia tidak mau dikasih orang, tidak pelit, tidak mau beri, bahkan pengen ditambah, dia mengambil harta orang itu. Nah, sampai dibuat zalim tadi. Ya, dia mengambil harta sampai dia menghalalkan darah orang, dia rampasan, dia bunuh dan seterusnya. Dia mengambil harta orang itu. Jadi itulah syubha itu, ikhwas sekalian. Jadi antara sudah bakhil, sudah pelit, kemudian dia pengen tamak pada harta orang. Ya. Tentu dia akan diambil dengan cara kezaliman tadi, dengan cara dia merampok, merampas, mencopet, mencuri dan seterusnya. Nah, dikatakan juga sini makna-makna ini ikhwas sekalian, makna syubha ini ikhwas sekalian, al-hirsu ala ma laisa indak. Jadi as-suh ini artinya tamak kita atau hirs, keinginan kita pengen betul, bernafsu betul kepada apa yang tidak ada pada diri kita. Misalnya harta ini, jadi pengennya ambil harta orang itu. Wal bukhlu, nah kemudian di sini al bukhlu, adapun bakhil itu artinya al imtina'u an ikhraji ma hasala indak. Sedangkan bakhil itu ikhlas sekalian atau kikir tadi, kita ini tidak mau mengeluarkan apa yang ada pada kita, harta yang Allah beri itu tidak mau kita kasih orang. Ya. Karena kan kalau as-suh tadi itu artinya pengennya kita tuh mau ambil harta orang itu. Ya, jadi itulah as-suh itu. Makanya kalau kita tidak dapatkan, nanti kita akan membunuh orang, kita akan merampok dan sebagainya, atau kita menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Jadi itu ikhwas sekalian, dan mungkin ini ada pembahasan terakhir yang pertama ikhwas sekalian. Jadi ya akhwan, nah di sini pembahasan tadi sudah saya sebut di awal akhwan. Jadi untuk lebih mempertegas lagi ikhwas sekalian, wala syakka anna zulma salah satu anwa, dan tidak diragukan lagi kezaliman itu ikhwas sekalian ada 3. Ya, ada 3. Coba antum perhatikan, ya. Perhatikan, yaitu zulmu syirki. Yang pertama, kezaliman, yaitu kezaliman kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ikhwas sekalian, zulmul ma'asi. Kemudian kita berbuat kezaliman berupa kemaksiatan, mengambil harta orang lain, ya. Kezaliman itu mengambil harta orang lain, membunuh orang lain, menumpahkan orang lain, menempeleng orang lain, ya, seperti yang tentang kisah ya atau orang yang akan bangkrut kelak di hari kiamat itu ikhwas kalian. Ya, antum ingat mungkin hadis itu Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu? Rasulullah bertanya pada para sahabat. Para sahabat, karena mereka orang rata-rata orang pedagang, mereka berpikir, ya, orang bangkrut adalah al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Ya, menurut pandangan kami, orang yang muflis, orang yang bangkrut itu, orang payah itu adalah orang yang jatuh bangkrut dari mendagangi. Jadi orang apa? Yang tidak mala, orang yang tidak punya harta lagi, tidak punya uang, tidak punya harta lagi padanya. Ya. Tidak punya harta, tidak punya uang sama sekali. Ya, orang yang bangkrut. Apa Rasulullah katakan? Al-muflisu min ummati yaumal qiyamah, orang yang bangkrut dari umat ini pada kiamat apa? Mayati bis salati was sadaqah wal hajj ila akhirih. Jadi orang yang datang pada hari kiamat itu dengan salatnya, dengan zakatnya, dengan pahala salatnya, dengan pahala zakatnya, dengan pahala haji dan seterusnya. Tapi apa? Wa ya'ti waqad syatama hadza wa syafaka dama hadza wa akala mala hadza wa daraba hadza. Tapi apa? Dia juga nanti datang di hari kiamat apa? Dia telah menumpahkan darah si fulan, dia telah mencaci maki si fulan. Bayangkan ikhwas kalian, kezaliman semua itu. Dia telah mencaci maki, mengata-ngatain si fulan. Telah menempeleng, telah memukul si fulan, memakan harta si fulan dengan jala yang batil tanpa hak. Fayati hadza min hasanatihi fayu'ta hadza min hasanatihi, maka diberikan si A yang telah dia pukul atau di dunia ini diberikan pahala puasanya.
Diberikan si B pahala yang dia pernah tempeleng atau diambil hartanya, pahala zakatnya, pahala haji dan seluruhnya. Sampai apa? Fa in faniyat hasanatuhu. Apabila telah habis pahalanya itu, karena orang menuntut kelak di hari kiamat oleh Allah, oleh manusia yang telah dia zalimi, apa? Ukhidha min khatayahum summa turiha alaih summa turiha finnar. Nasallahu alaihi. Sehingga apabila fa in faniyat hasanatuhu, kalau telah habis kebaikan dia di dunia ini, telah dia berikan pada orang yang berzalim, maka apa? Diambil keburukan oleh orang yang zalimi tadi, maka dilemparkan kepada dia, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Nasallallahu alaihi. Jadi itulah orang yang bangkrut sebenarnya, ikhwas kalian. Dia puasa, dia sholat, dia zakat, dia haji, tapi apa? Tadi dia memukul orang, dia mengata-ngatain orang, mencemooh orang, menghina orang, mengambil harta orang. Orang berbuat zalim apa saja yang telah dilakukan. Maka nanti orang tuntut nanti kelak di hari kiamat. Oleh itu maka Rasulullah kata tadi ikhwan kalian, ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Nasallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita ana dan antum semua ana nasihati di antara antum semua ikhwan. Jangan sampai kita berbuat zalim ikhwan. Karena orang akan tuntut kelak di hari kiamat. Diambil harta kita, diambil hasanah kita, tidak ada lagi dina dan ihram nanti. Hanya hasanah dan sayyi'at. Kalau sudah habis hasanah kita diberi pada orang yang zalimi, maka masih orang menuntut dia, maka diambilkan keburukan sayyiatihim summa turiha alaihi summa turiha finnar. Nasallahu alaihi. Maka diambillah keburukan oleh berzalim tadi, dilempar kepada, dipikul kepada dia, kemudian dilempar ke dalam neraka. Nasallallahu alaihi. Jadi ikhwas sekalian. Kemudian yang ketiga, kezaliman yang ketiga yaitu zulmun nafsi. Nah, jadi bermakna, jadi di sini yang ketiga yaitu kezaliman seseorang pada dirinya sendiri. Naam, wa bina'ana Allah. Jadi dengan makna yang lebih jelas lagi, dengan makna lebih jelas itu ada dua ya ikhwas kalian. Kalau kita secara global lebih besarnya lagi itu ada dua. Zulmul abdi nafsahu wa huwa nau'an. Jadi terbagi dua, yaitu kezaliman seorang hamba pada dirinya itu ada dua, yaitu az-zulmu bisyirki, yaitu kezaliman dia pada diri sendiri itu ikhlas kalian, yaitu kezaliman dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya orang berbuat itu dia telah berbuat zalim pada diri sendiri ikhlas kalian. Dia menzalimi diri sendiri. Nah, kemudian juga wa zulmu bil ma'asi, kemudian yang kedua yaitu dengan dia berbuat zalim dengan melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan. Kemudian yang kedua, wa zulmul abdi ghairahu. Yang kedua adalah kezaliman seorang hamba kepada orang lain. Jadi zulmul abdi nafsahu. Jadi kezaliman seorang hamba kepada dirinya sendiri dengan dia berbuat syirik, dengan dia berbuat kemaksiatan, ya mungkin dia minum khamar, yang seterusnya, ya itu berbuat kezaliman pada sendiri, ya. Nah, kemudian ada yang kedua yaitu zulmul abdi ghairahu, yaitu kezaliman seorang hamba pada orang lain. Nah, ini wallahu azza wa jalla al-muwafiq wal mu'in wal hadi ila sawa'is sabil. Semoga Allah Subhanahu wa taala ikhlas sekalian, Allah Azza wa Jalla yang akan memberikan taufik kepada kita semua, yang akan menolong kita semua, yang akan beri petunjuk kita semua kepada jalan yang lebih lurus. Itu kita mampu dengan itu diberi taufik agar meninggalkan kezaliman. Baik itu kezaliman pada diri kita sendiri dengan berbuat syirik, atau kita berbuat maksiat, juga kezaliman kita kepada orang lain dengan kita melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Baik itu dengan kata-kata, dengan kehormatannya, dengan hartanya, dengan dirinya dan seterusnya. Jadi jangan sampai kita berbuat kezaliman ikhwas kalian. Jadi itulah intinya ikhwas kalian. Rasulullah mewanti-wanti kita, ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Mudah-mudahan dengan sedikit penyampaian ini bermanfaat buat saya dan antum semua ikhwas kalian. Mudah-mudahan dengan ini kita berupaya semampu kita ikhlas kalian, jaga hati-hati diri kita dari terutama kezaliman yang besar, itu kezaliman kita berbuat syirik, dan juga kezaliman pada diri kita sendiri, dan juga kezaliman kita kepada orang lain. Baik, naktafi bihadza wa naktafi liqa'ana aw hadhihi al-muhadharah bid-du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma aqsim lana min khasyyatika ma tahunu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana ala man zalamana wa ansurna ala man adana wa la taj'al
musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.